Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di mata kuliah komunikasi bisnis. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai laporan bisnis, proposal bisnis, dan rilis berita. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini? Nah, di antaranya pengertian-pengertian laporan bisnis, proposal bisnis, rilis berita, kemudian kegunaannya, bagaimana cara penyusunan dari laporan bisnis, proposal bisnis, dan rilis berita. Oke, kita mulai dari laporan bisnis. Apakah itu laporan bisnis? Nah, sebelum kita mempelajari mengenai laporan bisnis, kita harus tahu dulu apa sih itu laporan. Nah, laporan itu adalah dokumen faktual dan objektif yang dipergunakan untuk tujuan bisnis tertentu. Nah, suatu pesan yang objektif dan tersusun teratur yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi atau dari satu institusi atau lembaga ke lembaga lainnya untuk membantu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah. Jadi, laporan bisnis itu termasuk dalam dokumen-dokumen yang memuat pesan objektif, tersusun secara rapi, teratur, dan digunakan untuk menyampaikan informasi bagian dari organisasi atau institusi untuk membantu mengambil keputusan ataupun pemecahan masalah. Nah, di lain pihak, Murphy and Hildebrand dalam bukunya Effective Business Communication menyatakan bahwa laporan bisnis itu tidak boleh memihak. Dia harus memiliki tujuan yang jelas, berisi rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih dengan tujuan bisnis tertentu. Nah, dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan bisnis itu memiliki berbagai karakteristik, di antaranya tidak boleh memihak, netral. Objektif, datanya itu objektif ya. Kemudian dia memang harus menyajikan data-data yang akurat, tidak boleh hanya sekedar opini. Dan disusun secara sistematis. Kemudian dalam laporan bisnis itu juga harus menyangkut informasi-informasi dari eksternal instansi maupun internal instansi. Biasanya diminta oleh pihak atasan yang memiliki tujuan yang jelas. Nah, proposal bisnis sendiri didefinisikan oleh Haryani sebagai tulisan yang berisi rencana atau usulan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Jadi kalau laporan bisnis tadi memang dia menginformasikan ya, berisi pesan-pesan untuk menginformasikan. Nah, kalau proposal ini adalah tulisan, pesan-pesan juga yang berisi rencana atau usulan kegiatan. Nah, proposal bisnis ini merupakan tulisan yang berisi rencana atau usulan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Misalnya untuk launching produk misalnya, atau mendapatkan produk, atau memperluas usaha, mendapatkan dana, dan lain-lain yang memang membutuhkan proposal. Nah, proposal ini dapat berupa solicited proposal atau unsolicited proposal. Solicited proposal itu adalah proposal yang diajukan kepada pihak di luar perusahaan karena pihak tersebut mengumumkan atau memberitahukan kebutuhannya terhadap produk atau rencana bisnis tertentu. Kalau unsolicited proposal itu adalah proposal yang diajukan kepada pihak di luar perusahaan atas inisiatif perusahaan tanpa memberikan pengumuman terlebih dahulu kepada pihak luar. Nah, kemudian proposal ini memang sebagian besar bertujuan untuk memperoleh dana atau mendapatkan persetujuan untuk bekerja sama. Nah, kemudian yang ketiga adalah rilis berita. Rilis berita ini adalah informasi yang didesain dengan sedemikian rupa untuk mencapai audiens yang lebih luas dengan melalui media publik ataupun surat kabar. Nah, dari pengertian ini kita sudah bisa membedakan ya, apakah itu laporan bisnis, apakah itu proposal bisnis, dan rilis berita. Pada singkatnya, kalau laporan tadi berisi tentang
informasi-informasi mengenai kegiatan dari perusahaan atau organisasi. Kemudian kalau proposal itu isinya adalah tulisan yang memuat rencana kegiatan atau program-program dari instansi. Nah, bila rilis berita ini adalah informasi yang didesain untuk mencapai audiens yang lebih luas. Jadi bila laporan sudah jadi gitu ya, dan kemudian itu memang ingin disebar di khalayak publik yang lebih luas, ini bisa disampaikan melalui rilis berita. Nah, kemudian apa sih kegunaan dari masing-masing tiga komponen tersebut ya, dari proposal bisnis, laporan bisnis, dan rilis berita? Nah, kita bahas dari kegunaan laporan dan proposal bisnis. Nah, kedua hal ini memang terkadang tidak bisa kita lepaskan ya, ketiganya bahkan. Jadi ketika kita membuat proposal bisnis, kemudian kegiatan terlaksanakan, secara otomatis kita harus membuat laporannya. Nah, apakah kegunaan dari laporan dan proposal bisnis? Yang pertama untuk memonitor atau mengendalikan kegiatan operasi gitu ya. Kemudian yang kedua untuk membantu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur. Yang ketiga memenuhi persyaratan hukum dan peraturan atau syarat legal. Kemudian untuk mendokumentasikan prestasi kerja. Kemudian sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir memperoleh bisnis baru dan pendanaan. Ini dilihat dari karakteristik masing-masing laporan dan proposal bisnis tadi ya. Karena memang ketika kita ingin mengajukan suatu kegiatan kalau nggak ada proposal, nah itu biasanya dianggap kurang legal. Karena bagian dari proposal sendiri harus mengandung unsur-unsur yang legal seperti itu. Kemudian laporan bisnis ini juga kita bisa mendokumentasikan prestasi kerja kita dan mengevaluasi apakah kegiatan kita itu berhasil atau kurang berhasil dan sebagainya. Nah, kegunaan laporan dan proposal ini juga digunakan sebagai alat manajerial untuk memberikan kontribusi pada pembuatan keputusan dan sebagai proses pemecahan masalah. Nah, sasaran dalam menyusun laporan dan proposal itu tentunya memperjelas dan memudahkan penggunaan informasi. Oleh karenanya, dalam menyusun laporan dan proposal bisnis itu harus jelas dan lengkap. Nah, ada beberapa jenis dari laporan bisnis berdasarkan masing-masing konteksnya. Misalnya, berdasarkan fungsinya, ini ada laporan informal dan laporan analitikal. Bila berdasar subjeknya, itu laporan dibedakan berdasarkan departemen atau laporan itu diperoleh. Nah, berdasarkan formalitasnya, ada laporan formal atau long report dan laporan informal atau short report. Dan berdasarkan keasliannya, ada laporan otoritas, ada laporan sukarela, ada laporan swasta, dan ada laporan publik. Kemudian berdasarkan frekuensinya, ini ada laporan berkala atau periodic report, kemudian ada laporan khusus, special report. Kemudian berdasarkan penampilan, misalnya ada laporan memorandum, laporan surat, laporan dalam bentuk cetakan. Jadi laporan ini dibuat sesuai dengan masing-masing tampilan dari laporan tersebut. Kemudian berdasarkan pelaksanaan proyeknya, ini ada pendahuluan, kemudian perkembangan, dan laporan akhir. Kemudian berdasarkan pelaksanaan pertemuannya, ini ada agenda, resolusi, notulen, dan laporan pertemuan. Nah, bagaimana membuat laporan yang baik? Yang pertama, dia harus mengandung informasi yang akurat, jelas, terpercaya, memuat data-data. Kemudian dia mengisyaratkan adanya pertimbangan yang baik. Dan yang ketiga, format dan organisasi laporan itu sesuai dengan kebutuhan pembaca. Jadi harus kita sesuaikan dengan masing-masing jenisnya tadi ya. Misalnya apakah itu dari konteks penampilannya tadi atau dari jenis proyeknya dan sebagainya. Jadi memang ketika kita akan membuat laporan itu harus terorganisir dan terencana dengan baik. Nah, kemudian perencanaan pembuatan laporan dan proposal bisnis.
Nah, ketika kita ingin membuat laporan dan proposal bisnis, ada kalanya itu memang harus terorganisir dengan baik ya teman-teman. Jadi jangan asal membuat gitu. Jadi kita harus benar-benar merencanakan agar laporan dan proposal yang kita buat itu sesuai dengan kebutuhan karakteristik dari laporan dan proposal bisnis tersebut. Nah, langkah yang pertama tentunya perencanaan. Bagaimana merencanakan laporan dan proposal bisnis? Yang pertama, definisikan dulu masalahnya apa. Tujuan dari laporan dan proposalnya untuk apa dan skupnya sampai mana saja, ruang lingkupnya sampai mana saja. Ketika itu sudah tersusun, kemudian baru kita menganalisis siapakah audiens kita. Apakah itu segmennya untuk ibu-ibu, bapak-bapak, dan sebagainya. Karena memang itu nanti akan mempengaruhi karakteristik proposal misalnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah menentukan ide atau gagasan. Setelah audiens kita tentukan, kemudian kita tentukan ide yang sesuai dengan audiens. Nah, kemudian setelah itu kita kumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Terus kemudian kita menganalisis dan menafsirkan datanya. Jadi setelah bahan itu terkumpul, kemudian kita analisis dan data-data yang kita peroleh kita tafsirkan agar bisa disesuaikan dengan karakteristik yang sudah kita susun di atas ya, masalahnya, audiensnya, tujuannya, ruang lingkupnya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir mengorganisasikan dan mempersiapkan outline akhir. Setelah datanya selesai, kita organisasikan dan kita buat outline akhir. Nah, kemudian kita setelah merencanakan tadi ada pengorganisasian ya. Bagaimanakah mengorganisasikan pembuatan laporan dan proposal bisnis? Yang pertama, cara menyusun tubuh laporan dan proposal. Nah, bagaimana kita menyusun laporan dan bagaimana cara menyusun tubuh laporan dan proposal, kita bisa menggunakan dua karakteristik, misalnya dengan pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Kemudian cara menyusun teksnya bagaimana dari laporan dan proposal, tentunya kita tentukan dulu ya topik-topik atau kriterianya, kemudian urutan peristiwanya. Nah, setelah itu kita deskripsikan lokasi atau tempatnya. Terus kita jelaskan prosedur atau prosesnya seperti apa. Kemudian urutan dari tingkat kepentingannya. Jadi yang paling penting kita taruh di atas itu ya. Kemudian setelah mengorganisasikan tentunya kita menyusun outline. Outline dari laporan dan proposal bisnis itu tadi. Nah, dalam membuat proposal dan laporan ini ada beberapa bagian pokok yang tidak boleh kita lupakan. Jadi harus mengandung bagian-bagian tersebut. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian bagian body and text, tubuh dan isi, dan yang ketiga adalah penutup. Baru nanti pendahuluan isinya apa saja, tubuh dan isi isinya apa saja, dan penutup isinya apa saja. Kayak gitu. Yang penting ada 3 unsur ini di dalam laporan dan proposal. Nah, dalam menulis laporan ini ada beberapa karakteristik ya, ada jenis dan karakteristiknya. Yang pertama short laporan singkat. Nah, laporan singkat ini dalam dunia bisnis memang jarang dilengkapi dengan preliminary part, misalnya tidak ada halaman judul atau tidak ada surat pengantar, tidak ada daftar isi, dan tidak ada rangkuman atau abstrak. Nah, oleh karenanya dalam laporan singkat ini hanya terdiri atas 1 atau 2 halaman. Nah, yang terpenting dalam laporan singkat itu adalah bodinya atau tubuhnya atau isinya yang mencakup pembuka, hasil, temuan, bahasan, dan penutup. Hanya itu saja. Kemudian dalam membuat laporan dan proposal bisnis itu kita juga bisa menggunakan data-data visual ya, misalnya grafik, bagan, kemudian ada animasi-animasi yang mendukung. Tentunya harus disesuaikan dengan isi laporan kita. Kalau misalnya isi kita tentang media sosial ya tentukanlah misalnya apa ya, animasi yang memuat atau animasi tentang media sosial atau data-data tentang media sosial. Jadi bisa
bisa apa ya, sama gitu ya. Nah, kemudian bagaimanakah perbedaan antara laporan bisnis yang panjang dan pendek? Kalau yang laporan pendek tadi biasanya hanya sekitar 1 sampai 5 halaman. Kalau panjang ya tentunya lebih dari itu. Nah, kalau laporan pendek ini jarang dilengkapi dengan kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Tapi kalau di laporan bisnis yang panjang itu dia lebih apa ya, lebih lengkap gitu ya, ada kata pengantar, ada daftar isi, abstraknya juga ada. Kemudian kalau laporan bisnis yang pendek, tadi seperti yang disampaikan, dia hanya menekankan pada bodinya, isi laporannya. Tapi kalau yang panjang, dia lebih kompleks, menekankan pada perumusan masalah, outline, rencana kerja, penelitian, dan analisis data. Nah, tadi bagaimana kita menyusun laporan, sekarang proposal. Sama halnya dengan laporan, dalam proposal itu juga ada sistematika proposal yang pendek dan yang panjang. Kalau yang pendek tentunya memang dia lebih sederhana gitu ya, lebih ringkas gitu. Apa saja yang terkandung di dalamnya, dalam proposal pendek itu yang termuat di dalamnya ada pendahuluan, latar belakangnya, latar belakang kegiatannya, rencana kerjanya gitu ya. Kemudian kapan jadwal atau rencana kerja yang akan dilakukan. Kemudian siapakah staffing, siapakah staff-staff yang akan melakukan hal tersebut. Kemudian anggarannya berapa, dan yang terakhir adalah permintaan persetujuan. Misalkan permintaan kerjasama atau permohonan anggaran dana gitu ya. Kemudian kalau proposal yang panjang itu kita lengkapi dengan aspek pemasarannya seperti apa, aspek produksinya seperti apa, aspek organisasi dan SDM-nya seperti apa, dan aspek keuangannya seperti apa. Ini digunakan sebagai bahan pertimbangan. Jadi kita lebih kompleks mengatur kira-kira nanti aspek pemasarannya akan seperti ini, prospeknya akan seperti ini, produksinya, organisasinya, keuangannya. Jadi pihak yang akan kita ajak kerjasama itu bisa mempertimbangkan dengan lebih detail. Nah, yang terakhir adalah pembahasan mengenai rilis berita. Nah, rilis berita ini tadi disampaikan ya untuk menginformasikan pesan bisnis ke khalayak yang lebih luas dengan melalui media-media tertentu. Nah, rilis berita ini biasanya memang mengandung informasi seperti peluncuran produk baru atau adanya pegawai baru atau layanan baru atau aktivitas lain dari organisasi atau institusi yang memang layak untuk dipublikasikan. Nah, bagaimanakah syarat-syarat rilis berita yang baik? Yang pertama, dia memang harus jujur sesuai dengan kondisi atau kegiatan yang memang dilakukan oleh instansi tersebut. Kemudian cermat, jangan sampai kita kurang detail ya dalam memberitakan. Kemudian seimbang, berita yang kita atau rilis yang kita produksi itu harus seimbang. Misalnya ada opininya, ada datanya sesuai dengan kejadiannya kayak gitu. Dia lengkap dan jelas. Lengkap struktur kegiatannya jelas, mengandung unsur 5W1H misalnya ya. Kemudian ringkas, padat dan jelas sesuai dengan karakteristik dari berita. Karena kalau kepanjangan gitu biasanya penonton akan jengah gitu ya, akan bosan. Jadi kita harus bikin rilis berita itu dengan sangat ringkas ya, padat, tapi memuat informasi yang lengkap dan dengan bahasa yang menarik tentunya. Nah, bagaimana merencanakan dan menyusun rilis berita? Ada langkah-langkah yang memang harus kita lakukan. Yang pertama, menentukan subjek yang akan dirilis siapa, kemudian menentukan dan menganalisis audien yang akan dituju, karena itu nanti juga akan mempengaruhi gaya penulisannya dan isi dari rilisnya mungkin ya. Yang kemudian yang ketiga, memastikan bahwa berita yang akan kita rilis itu mengandung informasi yang layak disebarkan kepada publik melalui media massa. Kemudian yang keempat, kita juga harus memperkirakan kira-kira nanti setelah muncul rilis ini reaksi audiens akan seperti apa. Kita harus bisa memperkirakan, karena misalnya bila terjadi pergolakan atau terjadi
penolakan gitu ya, kita sudah bisa mengantisipasi mungkin dengan mengeluarkan rilis lain sebagai konfirmasi, klarifikasi dan sebagainya. Kemudian yang kelima, kita menyusun rilis dengan pendekatan secara langsung. Misalnya dengan wawancara, observasi langsung dan sebagainya. Dan yang keenam, setelah rilis kita susun, kita harus review ulang sebelum itu dipublish. Kita harus memastikan bahwa pertanyaan rilis itu sesuai dengan karakteristik dari berita, sesuai dengan keilmuan jurnalistik ya, itu harus ada 5W dan 1H. Nah, hal-hal yang harus kita perhatikan dalam pembuatan rilis itu yang pertama adalah seminimal mungkin menggunakan kalimat atau paragraf yang pendek atau gunakan kalimat yang efektif. Kemudian pastikan nama-nama yang kita masukkan ke dalam rilis itu benar. Nama tempatnya juga benar, nama organisasinya juga benar, jabatan, tanggal, dan jumlah yang ada itu benar. Oleh karenanya memang kita harus benar-benar memastikan menggunakan pendekatan langsung itu tadi, setelah itu kita review lagi. Jangan sampai ada yang salah gitu ya, karena nama yang salah itu juga bisa mengartikan intinya bisa lain gitu. Kemudian kita tentunya harus meminta izin dulu ketika kita akan menggunakan foto-foto dari orang lain sebagai bahan rilis gitu ya. Dan yang terakhir kita menyimpan arsip rilis dalam bentuk soft copy dan juga hard copy. Jadi ketika nanti ada suatu masalah kita bisa memberikan buktinya gitu. Nah, itu tadi materi pada kesempatan hari ini mengenai laporan bisnis, proposal bisnis, dan rilis berita. Nah, sekarang tugas teman-teman semuanya, silahkan nanti teman-teman mencari contoh dari laporan bisnis, proposal bisnis, dan rilis berita dalam konteks bisnis. Ingat ya, laporan bisnis, kemudian ada proposal bisnis, dan rilis berita bisnis. Teman-teman cukup mencari contohnya saja dan silahkan nanti dikumpulkan di drive yang nanti sudah saya sediakan untuk masing-masing kelas. Oke, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.